Halo, welcome back. Kali ini kami akan membagikan info resmi terbaru mengenai seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Seleksi masuk perguruan tinggi yang akan kami bagikan ini kami dapatkan resmi di situs LTMPT. Jadi apabila kalian ingin melihat info lebih detailnya, kalian bisa langsung mengunjungi portal LTMPT. Yang pertama, apa sih LTMPT itu? Ya, LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru PTN 2021 terdapat 3 jalur seleksi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, untuk pengembangan model proses seleksi ya sesuai perkembangan teknologi informasi, khusus untuk SBMPTN dan seleksi mandiri menggunakan ujian tulis berbasis komputer atau yang biasa disebut UTBK. Untuk jalur dan kuotanya, yang pertama untuk SNMPTN ya, kuotanya sebanyak minimum 20%. Nah, untuk nilai yang diambil berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya, tergantung perguruan tinggi negeri yang kalian tuju. Untuk biayanya, biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk jalur yang kedua yaitu SBMPTN. Nah, kita bisa lihat di sini kuotanya meningkat ya, minimum 40%. Jadi lebih banyak yang diterima melalui jalur SBMPTN. Nah, untuk nilai yang diambil di SBMPTN itu berdasarkan hasil UTBK saja. Jadi kalian nanti akan dites menggunakan komputer ya. Untuk pelaksanaan tes menggunakan komputer dan biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Dan untuk jalur yang terakhir yaitu seleksi mandiri. Nah, untuk seleksi mandiri ini maksimum kuotanya masih cukup banyak, yaitu sebesar 30%. Nah, untuk mengikuti seleksi mandiri kalian dapat menggunakan hasil UTBK kalian. Kemudian untuk mendaftar di LTMPT kalian hanya menggunakan single sign on atau SSO ya. Maksudnya apa? Jadi kita hanya perlu mendaftar di satu portal saja, yaitu portal akun LTMPT. Jadi untuk pengisian PDSS oleh sekolah di portal LTMPT, pendaftar SNMPTN juga, dan juga pendaftaran UTBK atau SBMPTN, semuanya di portal LTMPT. Nah, untuk registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN mulai dari 4 Januari 2021 dan sampai dengan 1 Februari 2021. Kemudian untuk registrasi akun LTMPT untuk persiapan UTBK dan SBMPTN, kalian harus mendaftar pada tanggal 7 Februari sampai dengan 12 Maret 2021. Apa itu PDSS? PDSS yaitu pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi nanti sebelum mengikuti SNMPTN dan SBMPTN, sekolah harus mengupdate atau mengupload data sekolah dan siswa. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Informasi untuk SNMPTN tahun 2021. Untuk persyaratan sekolah, yang pertama SMA, MA atau SMK yang mempunyai NPSN. Kemudian untuk ketentuan akreditasi, untuk sekolah yang terakreditasi A, ya kuotanya sebesar 40% terbaik di sekolahnya. Kemudian untuk yang terakreditasi B, 20%, 25% untuk yang terbaik di sekolahnya. Kemudian untuk sekolah yang terakreditasi C, kuotanya 5% dari siswa terbaik di sekolahnya. Kemudian
sekolah harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Kemudian untuk persyaratan peserta, siswa SMA, MA atau SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN, kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Kemudian, ini yang penting, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Jadi nilai yang diambil itu bukan hanya nilai pada kelas 3, tidak. Yang diambil dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 semester 1 atau semester 5. Kemudian peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, untuk pilihan program studi, siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Dan yang terakhir, disarankan untuk tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi kalau kalian jurusan IPA, masuklah ya dengan jurusan yang berhubungan dengan IPA. Begitupun juga dengan IPS, masuklah di jurusan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial. Tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2021. Yang pertama yaitu pengumuman kuota oleh LTMPT. Nah, setelah diumumkan, kalian harus registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Jadi sekolah dulu yang pertama registrasi. Setelah itu diikuti dengan registrasi akun LTMPT bagi siswa. Setelah registrasi, sekolah menentukan calon peserta. Kemudian melakukan pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN. Kemudian kalian harus memilih PTN dan program studi dan mengunggah portofolio. Ini khusus bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Kemudian akan ada seleksi jalur SNMPTN. Kemudian hasilnya akan diumumkan. Nah, yang lulus harus daftar ulang sesuai dengan PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima. Tentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, ini yang banyak siswa kurang tahu mengenai informasi ini. Jadi pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Untuk pelajaran IPA ya, yang pertama yaitu yang pertimbangkan nilai mata pelajaran matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika dan biologi. Untuk jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi dan geografi. Nah, ini untuk jurusan bahasa tetap matematika yang pertama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi dan salah satu bahasa asing. Nah, untuk lulusan SMK yang perlu kalian perhatikan yaitu nilai mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Sekolah juga dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama, dan jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah yang tadi sudah kami paparkan. Jadwal kegiatan SNMPTN 2021. Kalian harus catat waktunya ini. Kegiatan peluncuran sistem PMB 2021 waktunya yaitu tanggal 4 Januari 2021. Kemudian registrasi akun LTMPT waktunya tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 1 Februari 2021. Kemudian penetapan siswa yang eligible oleh sekolah.
tanggal 4 Januari sampai dengan 8 Februari, pengisian PDSS tanggal 11 Januari sampai dengan 8 Januari, pendaftaran SNMPTN tanggal 15 sampai dengan 24 Februari, pengumuman hasil SNMPTN tanggal 22 Maret, dan pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN. Kalian bisa lihat di laman PTN penerima. UTBK 2021, kelompok ujian masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kelompok saintek, sosum atau campuran. Untuk metode tes yaitu ujian tulis berbasis komputer atau yang disebut UTBK. Untuk materi tes terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi, 2 sesi setiap hari. Kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali saja, jadi hanya 1 kali kesempatan. Dan untuk hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Peserta UTBK yang pertama memiliki akun LTMPT, kemudian yang kedua siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Kemudian lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun. Kemudian syarat yang keempat yaitu peserta yang akan memilih Prodi Saintek maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Peserta yang akan memilih Prodi Sosum maka mengikuti TPS dan TKA Sosum. Kemudian peserta yang akan memilih Prodi Campuran Saintek dan Sosum maka mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Sosum. Kemudian yang kelima, hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Dan yang terakhir, membayar biaya UTBK. Untuk rincian biayanya sebentar kami sampaikan di slide yang berikutnya. Materi UTBK 2021. Yang pertama, tes potensi skolastik atau TPS. Yang akan diujikan adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Kemudian untuk tes kompetensi akademik atau TKA. Untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi, TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Kelompok ujian UTBK 2021. Yang pertama, kelompok ujian sains dan teknologi atau saintek. Materi ujian TPS dan TKA saintek, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Alokasi waktu tes nanti itu kurang lebih 195 menit. Kemudian untuk kelompok ujian sosial dan humaniora atau sosum, materi ujian TPS dan TKA sosum, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Alokasi waktu 195 menit. Nah, untuk kelompok yang terakhir, kelompok ujian saintek dan sosum atau campuran. Nah, ini lebih banyak alokasi waktunya sebanyak 285 menit. Materi yang diujikan yaitu TPS dan TKA saintek dan TKA sosum. Untuk tahapan pendaftaran UTBK, kalian harus registrasi di akun LTMPT, kemudian melakukan login di portal LTMPT, kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data siswa.
Kemudian kalian harus memilih menu pendaftaran UTBK. Nah, setelah itu kalian harus membayar di bank biaya untuk mengikuti SBMPTN atau UTBK di Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN menggunakan slip pembayaran yang harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Kemudian melakukan login kembali ke laman portal LTMPT dan mengikuti tes UTBK. Jadi sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK PTN yang kalian pilih. Untuk lokasi UTBK 2021 ya, dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Lokasi kuota dan tanggal tes dapat dilihat di informasi resmi LTMPT. Untuk pelaksanaan UTBK 2021 dilaksanakan dalam 2 gelombang per gelombang 7 hari, Senin sampai Minggu. Setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. UTBK 2021 bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintek atau SUSUM. Kegiatan yang pertama yaitu peserta masuk ke ruang ujian, kemudian pemeriksaan identitas atau dokumen, latihan, kemudian tes potensi skolastik atau TPS, dan tes kompetensi akademik TKA, Saintek atau SUSUM. Kemudian peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas atau dokumen, latihan, dan tes potensi skolastik TPS. Dan yang terakhir tes kompetensi akademik TKA, Saintek atau SUSUM. Dan 2021. Pertama, persyaratan peserta. Siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2019 atau 2020 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021, memiliki kesehatan yang memadai. Dan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Kemudian untuk pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Tahapan pendaftaran SBMPTN 2021. Pertama, pendaftaran melalui portal ltmpt.ac.id, kemudian mengisi biodata. Ya, kecuali bagi siswa yang sudah menjadi peserta SNMPTN. Kemudian pilihan PTN dan program studi. Memilih paling banyak 2 prodi dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Kemudian mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan termasuk portofolio bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Kemudian pengumuman kelulusan hasil SBMPTN. UTBK SBMPTN 2021. Kegiatan yang pertama, registrasi akun LTMPT. Waktunya mulai dari 7 Februari sampai dengan 12 Maret 2021. Kemudian pendaftaran UTBK dan SBMPTN 15 Maret sampai 1 April 2021. Pelaksanaan UTBK 2 gelombang. Gelombang 1 12 sampai dengan 18 April 2021. Gelombang 2 26 April sampai dengan 2 Mei 2021. Dan pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pengumumannya pada tanggal 14 Juni 2021. Bisa kami sampaikan. Don't forget to like, share, and subscribe.